Nah, karena kebaikannya itu, teman-teman beliau pun menjuluki beliau dengan sebutan Abu Hurairah, di mana Abu itu artinya bapak, sedangkan Hurairah artinya anak kucing betina. Jadi secara keseluruhan Abu Hurairah ini artinya apa? Bapaknya anak kucing betina. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, kalau misalnya di 2 minggu lalu aku sudah bercerita tentang Imam Bukhari, seorang perawi hadis yang kitabnya dianggap paling sahih, Wak. Di malam hari ini aku akan kembali membawakan biografi perawi hadis yang lain dan juga merupakan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Imam Bukhari ini hidup di 5 generasi setelah Rasulullah, Wak, Abu Hurairah ini hidup di periode yang sama dengan Rasulullah. Setelah masuk Islam, Abu Hurairah ini mendedikasikan hidupnya untuk menghafalkan hadis-hadis yang memang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkat kerja kerasnya, Abu Hurairah ini mampu meriwayatkan 5.374 hadis dalam waktu 4 tahun saja. Dan hal itu membuat beliau ini disebut-sebut sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara sahabat-sahabat lainnya. Dan selain itu juga Abu Hurairah ini memiliki keistimewaan lain, yaitu diberi julukan sebagai bapaknya kucing. Nah, kok bisa ada dia kayak gitu? Makanya kalian jangan mana-mana, kalian dengar kisah ini, Wak, ya. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Rasulullah yang lahir pada tahun 603 sebelum Hijriah dengan nama asli Abdus Syams, yang artinya hamba matahari, Wak. Beliau ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Umaymah binti Subaih dan seorang ayah yang bernama Syakar al-Azdi, Wak. Nah, mereka ini berasal dari kabilah Bani Daus yang pada saat itu tinggal di negeri Yaman. Nah, ketika Abu Hurairah masih kecil, Wak, Syakar sang ayah ini meninggal dunia, sehingga beliau pun menjadi anak yatim yang hanya dibesarkan oleh Umamah sang ibu. Nah, menurut sebuah riwayat, Wak, sejak ayahnya itu meninggal dunia, beliau ini hidup dalam kondisi yang sangat miskin karena sang ibu itu tidak sanggup menafkahinya dengan layak. Tapi meskipun begitu, Abu Hurairah ini tumbuh menjadi anak yang sangat penyayang dan juga berakhlak baik. Hal itu tergambar dari sebuah riwayat Abu Dawud yang berkata bahwa pada suatu hari Abu Hurairah ini diminta oleh ibunya untuk mengembala kambing di padang rumput gitu. Sesampai di sana, beliau pun melihat seekor anak kucing, Wak, yang tubuhnya sangat kurus dan juga tampak sangat kelaparan. Karena iba, beliau pun segera langsung mengambil sejumput makanan lalu memberikan makanan itu kepada kucing tadi. Dan selain memberi kucing, Abu Hurairah ini juga memperlakukan kucing kecil itu dengan sangat lembut dan juga sangat penuh kasih sayang, Wak. Setiap hari ini Abu Hurairah akan selalu mengajak kucing itu bermain di padang rumput, dan ketika malam harinya, Wak, beliau ini akan memasukkan kucing itu di dalam saku bajunya supaya kucing itu tidak kedinginan. Nah, karena kebaikannya itu, Wak, teman-teman beliau pun menjuluki beliau dengan sebutan Abu Hurairah, di mana Abu itu artinya bapak, sedangkan Hurairah artinya anak kucing betina. Jadi secara keseluruhan, Wak, Abu Hurairah ini artinya apa? Bapaknya anak kucing betina. Jadi nama Abu Hurairah tuh ya inilah awal mulanya, Wak, ceritanya. Ya, dan sejak menerima julukan itu, orang-orang sekitar ini juga ikut memanggil beliau dengan nama Abu Hurairah, bukan Abdus Syams lagi, Wak. Nah, nama julukan itu pun selalu melekat kepada Abu Hurairah sampai dia dewasa, bahkan sampai beliau ini masuk Islam, Wak. Nah, kisah Abu Hurairah masuk Islam ini juga terjadi setelah beliau ini menerima ajakan dari seorang kepala suku Bani Daus yang bernama Tufail bin Amr, Wak. Jadi ceritanya Tufail radhiyallahu anhu ini baru saja kembali ke Yaman setelah merantau ke Mekah selama bertahun-tahun. Pada saat dia ini ada di Mekah, Tufail ini bertemu lah kan dengan Rasulullah SAW, dan disitulah dia menyatakan dirinya ingin masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, Wak, Tufail ini tinggal di Mekah untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi tuh. Dan setelah dia rasa ilmunya sudah cukup, Tufail ini pun kembalilah itu kan ke kampung halamannya kan, dan mengajak kaum Bani Daus ini untuk supaya mengikuti jejaknya memeluk agama Islam. Tapi, Wak, sayangnya perjalanan dakwahnya Tufail ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena pada kala itu sebagian besar kaum Bani Daus itu tidak mau menerima ajakannya. Walaupun beliau lumayan terpandang loh kan di sana. Tapi meskipun begitu, Wak, ada nih satu orang yang tertarik dengan ajakan Tufail. Dan orang itu siapa?
Abu Hurairah. Ketika orang-orang Bani Daus itu menolak, Abu Hurairah ini justru menghampiri Tufail dan berkata, "Wahai Tufail, aku bersedia memeluk Islam dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW," katanya. Nah, mendengar itu, Tufail yang tadinya putus asa langsung berubah sumringah. Tufail pun segera langsung menuntun Abu Hurairah bersyahadat sebagai syarat sahnya masuk Islam. Udah masuk Islam ini kan Abu Hurairah. Setelah resmi memeluk Islam, Abu Hurairah pun berkeinginan untuk bertemu langsung dengan Rasulullah nih, supaya bisa mempelajari Islam lebih dalam lagi. Nah, berbekal dari keinginan itu, akhirnya pada tahun ke-7 Hijriah, Abu Hurairah ini pergilah itu menemui Rasulullah yang ada di Madinah. Sebelum pergi, Abu Hurairah ini sempat mengajak ibunya agar ikut serta, tapi sayangnya waktu itu ibunya menolak mentah-mentah ajakan itu. Ibunya memang belum mau masuk Islam tuh. Dah lah, pergilah dia sendiri kan. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang, Abu Hurairah pun akhirnya sampailah di kota Madinah. Sesampainya di sana, Abu Hurairah ini ternyata tidak bisa langsung bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah sedang berada di Khaybar, sedang berperang melawan Yahudi. Tapi meskipun begitu, Abu Hurairah pantang pulang kampung dan terus menanti kedatangan Rasulullah. Dia mau bertemu dulu dengan Rasulullah. Hingga akhirnya pada suatu hari seusai sholat subuh, Rasulullah bersama 1.400 pasukan muslimin kembalilah itu ke Madinah dengan membawa kabar kemenangan mereka di perang Khaybar. Nah, di momen inilah Abu Hurairah pun akhirnya bertemu dengan Rasulullah secara langsung. Dan sejak pertemuan itu, Abu Hurairah pun mulai menjalin hubungan yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, ketika tiba di Madinah, Rasulullah SAW pun langsung menuju ke Masjid Nabawi seperti biasanya untuk bertemu dengan para sahabat yang memang sudah menunggu beliau. Dan ketika sedang bercakap-cakap dengan sahabat lain nih, Rasulullah melihat ke arah Abu Hurairah yang dari tadi memang sedang menyimak perkataan beliau dengan wajah yang berseri-seri pula, ya kan. Nah, terus Rasulullah SAW yang merasa asing dengan orang itu bertanya, "Wahai Fulan, baru kali ini aku melihatmu. Dari manakah asalmu?" kata Rasulullah. Abu Hurairah jawab, "Aku berasal dari Ad-Daus di negara Yaman ya Rasulullah," katanya. Rasulullah nanya lagi, "Sungguh, dulu aku tidak menyangka ada kebaikan di Daus. Lalu siapakah namamu?" Maksudnya Rasulullah juga kaget, ada orang dari Bani Daus ada di situ gitu kan. Nanya lah Rasulullah, "Siapa namamu?" Abu Hurairah jawab, "Namaku Abu Syams bin Sakar ya Rasulullah. Tapi orang biasa memanggilku Abu Hurairah," katanya. Nah, mendengar itu Rasulullah tersenyum lalu berkata, "Mulai sekarang aku akan memanggilmu dengan Abdurrahman," katanya. Dan sejak saat itu Abu Hurairah pun resmi memiliki nama Islam yaitu Abdurrahman, dan nama itu juga diberi langsung oleh Rasulullah. Aduh, merinding. Tapi seiring berjalannya waktu, para sahabat ini lebih sering memanggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hurairah, bukan Abdurrahman. Nah, kenapa kayak gitu? Karena para sahabat ini sering sekali melihat Abu Hurairah ini bermain-main sama kucing. Apapun lah kucing yang beliau tengok di jalan, suka diajak main, dikasih makan, kayak gitu, kucing-kucing jalanan. Dan karena kebiasaan itu pula, Rasulullah juga ikut memanggil Abu Hurairah dengan sebutan Abu Hir, yang artinya bapak kucing jantan. Kalau Abu Hurairah itu artinya bapak kucing betina, Abu Hir ini artinya bapak kucing jantan. Pokoknya tapi intinya tetap dijuluki bapak kucing lah gitu. Iya. Dan sejak pertemuannya dengan Rasulullah SAW ini, Abu Hurairah pun jadi semakin bersemangat lagi untuk memperdalam Islam. Tapi sayangnya hal itu juga tidak berjalan mulus, karena setelah beberapa bulan tinggal di Madinah, Abu Hurairah ini mulai kekurangan uang dan dia ini kehabisan bekal lah, hingga terpaksa menahan lapar. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, Abu Hurairah ini kan memang rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya dan semua yang beliau miliki demi bisa memperdalam ilmu tentang Islam kan. Tapi ketika Rasulullah SAW mengetahui kesulitan yang memang dialami sama Abu Hurairah, beliau atau Rasulullah ini selalu mengulurkan tangan untuk membantu. Sebagaimana yang diriwayatkan, pernah pada suatu hari nih Abu Hurairah tuh lagi tertidur di dekat mimbar Masjid Nabawi itulah, sambil diikatnya perutnya dengan seutas tali yang dikasih batu. Nah, melihat perilaku yang tidak biasa itu, para sahabat yang ada di sana jadi bertanya-tanya, nih apa ini lagi dilakukan Abu Hurairah nih? Kenapa perutnya diikat pakai tali? Apa dia udah nggak waras ya? Kata mereka kayak gitu. Padahal sahabat ini belum tahu kalau Abu Hurairah itu lagi nahan lapar gitu, nggak tahu sahabat kan. Tapi meskipun penasaran, di situ para sahabat tidak langsung membangunkan Abu Hurairah. Mereka justru pergi
pergilah ke rumah Rasulullah dan melaporkan perilaku anehnya Abu Hurairah. Nah, setelah mendengar laporan itu, Rasulullah langsung tuh keluar rumah, disusulnya lah itu Abu Hurairah ke Masjid Nabawi untuk bisa langsung melihat keadaan Abu Hurairah. Dan sesampainya di sana, Rasulullah tahu kalau Abu Hurairah berperilaku seperti ini bukan karena dia hilang akal, dia bersikap seperti itu karena dia sedang kelaparan. Dan setelah berkata demikian, Rasulullah pun segera langsung membangunkan Abu Hurairah lalu mengajak pulang ke rumah Rasulullah. Sesampainya di rumah Rasul, Rasul pun mempersilahkan Abu Hurairah untuk makan supaya beliau tidak kelaparan lagi. Dan tidak cuma itu aja tuh, Rasulullah juga pernah membantu Abu Hurairah supaya ibunya mendapat hidayah, Jadi ceritanya nih, pada suatu hari Abu Hurairah ini menyempatkan dirinya untuk pulang ke kampung halamannya, yaitu ke Yaman, dan menceritakan segala kebaikan Rasulullah kepada Umamah atau ibunya. Di situ Abu Hurairah ini meminta supaya sang ibu ini udah berhenti nyembah berhala aja, Bu, masuk Islam sama aku gitu kan. Tapi bukannya setuju, ibunya ini justru menolak sambil melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Rasulullah hingga membuat hatinya Abu Hurairah juga ikut bersedih gitu. Nah, tidak tahan dengan semua itu, akhirnya Abu Hurairah ini segera kembali lagi ke Madinah dari Yaman kan, dan langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah berkali-kali, sudah berulang kali membujuk ibuku supaya masuk Islam, tapi yang ada ibuku justru mengucapkan kata-kata yang sangat keterlaluan tentangmu. Ya Rasulullah, aku sangat sedih, kata Abu Hurairah. Mendengar keluhan itu, Rasulullah langsung menadahkan kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Rasulullah langsung ngomong gitu. Setelah mendengar Rasulullah bermudajat, Abu Hurairah saat itu juga langsung berpamitan balik ke Yaman lagi untuk menemui sang ibu. Di sepanjang jalan beliau ngebatin, ibuku harus tahu bahwa Rasulullah tidak membalas caciannya. Rasulullah adalah orang yang berhati mulia, yang ada sekarang Rasulullah sedang mendoakan ibuku. Dan sesampainya di rumah, Abu Hurairah melihat bahwa pintu rumahnya terkunci rapat nih. Dan samar-samar beliau juga mendengar suara gemercik air mengalir. Karena penasaran, Abu Hurairah pun langsung mengetuk pintu sambil memanggil-manggil ibunya. Ibu, ibu gitu kan. Terus gak lama kemudian terdengar suara ibunya menyahut. Wahai anakku, tunggulah sebentar, kata gitu. Nah, dengar itu, Abu Hurairah pun menunggu di luar dengan sabar hingga selang beberapa saat kemudian ibunya membukakan pintu dengan memakai kerudung di kepalanya. Belum sempat bertanya apapun, ibunya tersenyum lalu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, merinding aku. Dengar itu Abu Hurairah langsung dipeluknya mamanya dengan penuh haru, menangis mereka berdua. Beliau tidak menyangka bahwa sang ibu akhirnya bersedia masuk Islam setelah didoakan langsung oleh Rasulullah. Dah kan, akhirnya setelah bercakap-cakap sebentar, Abu Hurairah pun kemudian berpamitan kepada ibu untuk kembali ke Madinah lagi, dan mengabarkan berita gembira itu kepada Rasulullah. Ibunya pun mengizinkan. Dan sejak peristiwa ibunya masuk Islam, Abu ini jadi semakin sering sekali mengikuti kajian dakwah Rasulullah untuk mempelajari apa yang beliau sampaikan. Dan karena Abu Hurairah ini memiliki daya ingat yang sangat tajam, beliau ini mampu mengingat banyak sekali hadis yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Tapi meskipun sudah mengingat banyak sekali hadis, Abu Hurairah ini tidak merasa cepat puas. Beliau ini terus belajar lagi, dan lagi, sehingga di titik ini beliau betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk menghafalkan hadis, sekaligus juga menemani setiap aktivitas yang dilakukan Rasulullah. Setiap kali Rasulullah SAW berdakwah, berperang, bahkan saat sedang di rumah pun, Abu Hurairah ini selalu mengikuti Rasulullah. Menurut sebuah riwayat, hampir setiap hari Abu Hurairah ini datang langsung ke rumah Rasulullah dan menunggu di depan pintu rumah beliau demi bisa mengingat apa yang beliau sampaikan. Saking seringnya mengikuti Rasulullah kemana-mana nih, Abu Hurairah ini sampai pernah disebut-sebut sebagai bayangannya Rasulullah, karena di mana ada Rasulullah pasti di situ ada Abu Hurairah. Berkat keteguhannya, Abu Hurairah pun akhirnya berhasil menghafal 5.374 hadis dalam kurun waktu 4 tahun saja. Dan jumlah ini melebihi jumlah hadis yang diingat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang sudah lebih dulu menemani Rasulullah berdakwah sebelum Abu Hurairah, ya kan? Dan hebatnya lagi, jumlah itu tuh belum termasuk hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah kepada kaum muslimin. Maksudnya gimana, Nadia?
Hijriah. Jadi ternyata Abu Hurairah ini juga menghafal sejumlah hadis yang hanya beliau simpan sendiri. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah ini pernah berkata, aku menghafal hadis dari Rasulullah dan aku simpan di 2 bejana. 1 bejana ini sudah aku sampaikan kepada kalian, sedangkan untuk bejana kedua, andai aku sampaikan kepada kalian, maka kepalaku akan dipenggal. Nah, konon katanya hadis-hadis yang tidak disampaikan oleh Abu Hurairah ini bukanlah hadis yang berkaitan dengan syariat, tapi hadis tentang pemimpin di masa depan yang apabila diketahui oleh masyarakat awamnya dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan gitu. Makanya itulah Abu Hurairah ini memilih untuk menyimpan rapat-rapat hadis itu supaya di masyarakat ini supaya masyarakat itu tetap aman dan tentram lah gitu. Tapi di balik kelebihan yang beliau miliki, memang ada segelintir orang yang meragukan kemampuannya Abu Hurairah, dan orang-orang ini menganggap bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis palsu. Dengan kata lain, orang-orang ini meragukan kesohihan hadis yang memang sudah beliau hafalkan itu. Ada juga yang kontra lah sama beliau. Nah, ketika mendengar tuduhan semacam itu, Abu Hurairah ya tenang aja, dia dengan tenang juga dia berkata kayak gini, ketahuilah di luar waktu perang, orang-orang muhajirin ini disibukkan dengan urusan bisnis mereka, orang Ansar mengurus kebun-kebun mereka, sedangkan aku hanyalah orang miskin yang memiliki waktu luang, maka akan aku gunakan waktu itu untuk mendampingi Rasulullah. Aku ada di sisi beliau pada saat saudara-saudara yang lain tidak hadir. Itu kata beliau. Nah, selain itu Abu Hurairah ini juga pernah berkata, aku membagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga malam kugunakan untuk tidur, sepertiganya lagi kugunakan untuk sholat malam, dan sepertiganya lagi kugunakan untuk menghafal atau mengulang-ulang hafalan hadis Rasulullah SAW. Itu. Dan setelah mendengar jawaban dari Abu Hurairah seperti itu, orang-orang yang tadinya meragukan kemampuannya beliau akhirnya pun percaya. Karena apa yang dibilang sama Abu Hurairah ini ya memang betulan kenyataan gitu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, Abu Hurairah ini selalu membersamai Rasulullah kapanpun dan dimanapun, ya kan. Bayangannya Rasulullah lah gitu, bahkan dapat julukannya. Kedekatan Abu Hurairah dan Rasulullah ini pun terus berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. Sampai akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah terjadilah itu sebuah peristiwa yang membuat seluruh umat muslim itu berduka, yaitu hari dimana Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, setelah Rasulullah wafat, Abu Hurairah ini pun dirundung rasa duka yang sangat mendalam karena beliau sudah tidak bisa lagi membersamai Rasulullah. Tapi meskipun begitu, Abu Hurairah ini berusaha untuk kembali melanjutkan hidup dengan bekerja sebagai seorang buruh di keluarga kaya bernama Ghazwan. Tapi meskipun hanya menjadi seorang pekerja kasar, Abu Hurairah ini menjalani pekerjaannya dengan sangat rajin dan juga sangat jujur, sehingga membuat Tuan Ghazwan ini terkesan. Sampai pada suatu hari Tuan Ghazwan ini mendatangi Abu Hurairah sambil bilang, wahai Abu, maukah kau kujodohkan dengan putriku bernama Basrah? Dijodohin. Mendengar tawaran itu, Abu Hurairah pun langsung menerima saja, langsung mengiyakan dengan senang hati. Dan selang beberapa saat kemudian, Abu Hurairah pun akhirnya menikahi Basrah binti Ghazwan dan langsung dikaruniai 5 orang anak. Nah, setelah berkeluarga, Abu Hurairah jadi semakin aktif lagi terlibat dalam penyebaran Islam hingga tibalah masa di mana Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Nah, di masa kekhalifahan ini, Umar pun menunjuk Abu Hurairah untuk menjadi gubernur di sebuah daerah bernama Bahran. Nah, ketika menjabat sebagai gubernur ini, Abu Hurairah selalu menunjukkan sikap-sikap positif yang sangat layak untuk bisa diteladani. Sekarang kita masuk ke bagaimana perjalanan Abu Hurairah menjadi gubernur di Bahran ini, ya. Jadi gubernur loh. Dan setelah diangkat menjadi gubernur Bahrain, Abu Hurairah ini tidak serta-merta bersikap sombong pastinya. Beliau tetap menjadi orang yang sangat sederhana dan selalu berbakti kepada ibundanya. Setiap akan pergi keluar rumah, Abu Hurairah ini selalu mencium tangan sang ibu sembari meminta doa restu supaya semua urusannya pada hari itu bisa berjalan dengan lancar. Dan selain berbakti kepada ibunya, Abu Hurairah ini juga tidak segan-segan mengingatkan rakyatnya untuk melakukan hal-hal yang sama. Pernah pada suatu hari, Abu Hurairah ini melihat 2 orang laki-laki berbeda usia berjalan kaki secara berjarak satu sama lain. Yang laki-laki muda ada di depan, yang laki-laki lebih tua ada di belakang. Nah, karena penasaran, Abu Hurairah pun mendekati laki-laki yang masih muda tadi yang duduk di depan. Wahai Fulan, apa hubunganmu dengan orang yang ada di belakangmu gitu? Siapakah dia? Pemuda itu jawab,
Oh, dia adalah ayahku, katanya. Mendengar itu Abu Hurairah bilang, wahai fulan, ingatlah pesanku ini. Jangan sesekali kau berjalan meninggalkan ayahmu, tapi berjalanlah di sampingnya sembari kau gandeng tangannya. Itu kata Abu Hurairah. Abu Hurairah sengaja berkata seperti itu supaya pemuda itu lebih menghargai dan juga menghormati ayahnya. Dan setelah mendengar nasihat itu, pemuda ini pun langsung menerapkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dia menunggu sang ayah hingga tiba di hadapannya, lalu mereka berjalan kaki secara beriringan, jadi nggak jalan sendiri-sendiri lagi. Dan selain amalan berbakti kepada orang tua, Abu Hurairah ini juga menunjukkan sifat jujur sebagai seorang pemimpin. Pada suatu hari Abu Hurairah ini pernah mendatangi Khalifah Umar bin Khattab di ibu kota Madinah sambil membawakan uang nih sebesar 10.000 dirham, ya kan. Nah, sesampai di Madinah, Abu Hurairah memberikanlah uang itu kepada Umar bin Khattab sebagai bentuk hadiah, ya. Hanya hadiah, bukan suap, bukan apa, ini hadiah. Tapi bukannya menerima, Umar justru nanya, wahai Abu Hurairah, ini uang siapa ini? Ngapa kau hambur-hamburkan harta Allah nih? Abu Hurairah jawab, aku tidak menghambur-hamburkan harta Allah ya Umar. Uang ini adalah harta milikku sendiri. Dari mana kau bisa dapat uang sampai 10.000 dirham nih? Banyak ini. Uang itu berasal dari penjualan kudaku yang beranak pinak ya Umar. Dan aku juga mendapatkan harta dari sahamku yang berkembang. Nah, setelah mendengarkan jawaban itu, Khalifah Umar ini nggak langsung percaya. Hal itu terjadi karena sejauh yang Umar tahu, Abu Hurairah ini kan selalu hidup dalam kesederhanaan, ya kan. Kok bisa tiba-tiba jadi banyak kayak gini uangnya? Makanya ketika Abu Hurairah tiba-tiba memiliki harta yang melejit, itu yang Umar ini jadi khawatir harta yang didapatkan sama Abu Hurairah itu adalah harta yang didapat dari cara yang tidak halal gitu. Ya kalian macam nggak tahu Umar bin Khattab aja, Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang sangat tegas dan teliti. Di masa kekhalifahannya Umar ini selalu berusaha mencegah adanya kasus penyelewengan dana ataupun korupsi. Nah, berbekal dari ketegasan itu, Umar pun segera langsung menugaskan tim pemeriksa keuangan lah gitu, macam KPK lah kalau di Indonesia kan, untuk memeriksa sumber kekayaannya milik Abu Hurairah. Ini benar gak nih, ini hasil dari hasil ternak sama hasil saham dia pribadi nih. Dan selama pemeriksaan itu berlangsung, Umar pun menonaktifkan sementara Abu Hurairah dari jabatannya sebagai gubernur Bahrain tadi. Dan setelah proses pemeriksaan itu selesai, akhirnya diketahui bahwa memang Abu Hurairah ini betul bersih dia dari tuduhan. Beliau tidak pernah sekalipun melakukan korupsi, menyelewengkan jabatan ataupun menghambur-hamburkan kekayaan milik negara. Dan setelah kejujuran Abu Hurairah ini terbukti, Umar bin Khattab pun segera langsung memulihkan jabatan beliau sebagai gubernur. Tapi sayangnya Abu Hurairah ini enggan menerima pemulihan jabatan itu. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini merasa bahwa menjadi seorang pemimpin itu memiliki beban tanggung jawab yang sangat besar. Dan berdasarkan alasan itulah Abu Hurairah pun akhirnya memilih mundur dari jabatannya dan dia kembali ke Madinah sebagai rakyat biasa. Dengan begitu selesai sudah masa kepemimpinannya Abu Hurairah sebagai gubernur Bahrain. Dan sebelum aku tutup videonya, aku pengen cerita juga sedikit tentang apa yang terjadi kepada Abu Hurairah setelah beliau kembali ke Madinah ya, setelah nggak jadi gubernur lagi. Jadi, setelah beliau kembali ke Madinah, Abu Hurairah ini menghabiskan hari-harinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada suatu hari beliau ini mengalami sakit keras di rumahnya. Nah, ketika sedang sakit, ada seorang sahabat yang bernama Marwan bin Hakam datang untuk menjenguk beliau. Nah, pada saat baru tiba di rumahnya Abu Hurairah, Marwan melihat bahwa sahabatnya ini sedang menangis sesenggukan. Abu Hurairah kan, karena penasaran, Marwan pun bertanya, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis? Apa yang membuat hatimu bersedih gitu kan? Terus Abu Hurairah jawab, aku menangis karena perjalanan yang aku tempuh sangat jauh, tapi bekalku baru sedikit. Aku tidak tahu akan kemana arahku nanti. Apakah aku bisa berjalan ke surga atau aku akan ke neraka gitu, kata Abu Hurairah. Nah, mendengar itu Marwan berkata lagi, tenanglah wahai sahabatku, tenanglah wahai Abu Hurairah, mudah-mudahan kamu cepat sembuh. Tidak Marwan, tidak. Aku tidak ingin sembuh, aku ingin bertemu dengan Allah. Lalu dengan suara pelan Abu Hurairah berdoa, ya Allah, aku sudah rindu ingin bertemu denganku, maka segerakanlah pertemuan ini. Akhirnya selesai berdoa, mereka pun lanjut mengobrol sebentar ya kan sama Marwan. Dan selang beberapa saat kemudian Marwan berpamitan pulang. Dan ketika Marwan berpamitan pulang ini Abu Hurairah tidak menjawab, karena ternyata pada saat itu beliau sudah meninggal dunia dengan tenang. Meninggal. Dengan begitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengabulkan doa yang baru saja dipanjatkan sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masya Allah. Tadi doa nampak Marwan ngobrol bentar, Marwan
pulang kan, balik ya, assalamualaikum, nggak dijawab, ditengok udah meninggal Abu Hurairah. Masya Allah, merinding aku Ih. Oke, wah, jadi itu tadi kisah perjalanan hidup Abu Hurairah, seorang perawi dan juga sahabatnya Rasulullah SAW. Kemampuannya dalam merawi hadis dan juga seri tauladan beliau sering mengundang decak kagum dari kaum muslimin. Tapi meskipun begitu, Abu Hurairah ini selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah menyombongkan kemampuannya. Bahkan di detik-detik terakhir hidupnya saja di dunia, Abu Hurairah ini masih merasa bekalnya ini masih belum cukup untuk menjadi ahli surga. Dari kisah ini juga kita jadi tahu bahwa orang yang level keimanannya sangat tinggi seperti Abu Hurairah saja tidak pernah merasa takut akan kematian. Beliau ini justru menanti-nanti momen ajalnya tiba, karena dengan cara itu beliau bisa langsung melepas rindu dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga kelak kita juga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah seperti yang dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Oke jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.